sahabat Dito dimanapun berada. Kali ini kita masih di wilayah Gunung Burangrang. Dan kali ini saya masih bersama dengan Bang Cakra, nggak pakai kan. Nah di sini, ini jujur pengalaman pertama saya mendaki Gunung Burangrang via Legok Haji. Itu mantep banget. Saya kira Gunung 2000 itu enteng, tapi ternyata saya kembali meremehkan sebuah gunung. Berat kawan-kawan, bener-bener pedes di kaki tuh, naik susah, turun juga lebih susah karena licin. Dan kali ini nih, saya kan baru pertama kali Gunung Burangrang, saya ketemu beliau yang lebih senior. Saya pengen tahu Bang, kalau di Gunung Burangrang sendiri, itu kan gunungnya sebenarnya kalau dilihat dari jauh juga gede ya. Itu ada berapa jalur sih pendakian kalau boleh tahu? Ada beberapa jalur pendakian di Gunung Burangrang. Ya. Yang salah satunya Legok Haji yang Purwakarta dan Komando. Ya. Yang biasa dibilang itu Mentari. Ya, jalur Mentari. Dan kebetulan saya pernah ada pengalaman yang di luar ini ya, di luar nalar ya, di luar logika manusia biasalah. Biasa, namanya kita berkunjung ke alam, Iya betul, pasti akan ada cerita. Betul banget. Boleh Bang diceritakan sedikit untuk teman-teman juga buat pelajaran, buat pengetahuan juga buat kawan-kawan Bang. Silakan. Ya mungkin saya akan cerita sedikit. Waktu itu saya pernah ambil via jalur B, saya bilang ya. Iya. Via jalur B, di situ emang ya tanjakannya emang penuh bonus di situ. Dan waktu sama nanya, emang saya nggak malam, siang, cuman begitu malam ya saya turun ke bawah. Iya. Untuk ya sekedar baca buku sendiri di tengah gelapnya malam. Emang suka menyendiri gitu ya Bang ya? Di puncak perlu ketenangan. Iya. Karena semua orang itu punya cara sendiri untuk menikmati sebuah alam, kawan-kawan. Nah di situ kebetulan pas saya sendiri lagi baca buku jauh dari tenda. Iya. Lagi enak baca buku, tahu-tahu kok ada yang merhatiin gitu. Saya kira orang. Itu baru perasaan apa emang udah ngelihat sosok itu? Dari kecil saya bisa lihat sosok dari jam 5:30 pagi malam sampai adzan subuh, mata saya udah terbiasa ngelihat yang itulah ya, yang di luar alam kita lah. Ya. Dan memang kenyataannya kita hidup memang berdampingan dengan yang seperti itu. Ya. Nah waktu itu lagi enjoy baca buku, tahu-tahu saya kira orang yang lagi naik. Tetapi setelah dia makin dekat, kok orang ini kurus tapi tinggi. Sosoknya makin kelihatan kok aneh gitu ya? Iya aneh. Di situ saya mulai cuek ya. Mungkin ya udahlah, emang kita berdampingan dengan yang kayak gitu kan. Karena emang abang udah terbiasa juga lah ya. Mungkin ya ada omongan yang kurang enak bagus dari saya, karena mungkin saya memang kasar dengan yang seperti itu. Kadang kita juga kan nggak sadar kita bercandaan nyeletup kadang ya. Kita kan sering sompral nih. Kan juga sering gitu Bang di alam. Makanya buat para pendaki, tolong jaga sikap, ucapan, lisan kalian ketika berada di alam bebas. Karena alam bebas itu nggak sepenuhnya enak. Bukan milik kita sendiri ya. Yang di situ nggak cuman kita sendiri. Banyak penghuni lain, dari mulai hewan, dari mulai sejarahnya terbentuknya gunung tersebut. Dan setelah dia mendekat, saya cuek, diem, ternyata dia malah nyerang saya. Gimana tuh Bang? Boleh diceritain nggak gimana tuh? Menyerangnya? Begitu saya lagi diem, taunya dia lagi mau nyerang saya otomatis saya lari kan. Karena saya mungkin juga takut. Iya. Takut juga. Dan di sini kena cakaran waktu itu. Kena cakaran, mulai yang namanya lari, mulai sampai saya ke tenda. Dan setelah saya di tenda, kok pedih gitu ya, di sini itu pedih, nggak kuat. Pedih gitu. Dan alhamdulillah saya ada temen yang bisa bantu saya. Bisa bantu ya. Nyadarin saya. Ada beberapa yang ikut mungkin di badan saya. Dan di situ ketika saya mungkin kurang baik, ya mungkin saya juga melanggar pantangan mungkin Gunung Burangrang ini. Kan kata kuncinya itu di Gunung Burangrang itu pelajaran buat kita, pelajaran paling penting buat kita. Kalau kita naik ke Gunung Burangrang, satu, jangan bakar daging.
Oh, nggak boleh bakar daging di sini ternyata. Ya, 2 nggak boleh bakar ketan. Ketan. Kalau kita bakar 2 yang makan makanan 2 tersebut, benda itulah ya, ya. otomatis yang kita ngundang mereka. Oh, secara gak langsung lah ya. Secara nggak langsung kita ngundang mereka. Nah, Tapi nih Bang, kalau misalkan itu kan kalau untuk orang-orang seperti Abang ya yang bisa, kalau saya katakan punya kekuatan supranatural lah gitu. ya, Boleh nggak saya katakan gitu? ya, Kalau untuk misalkan nih orang-orang awam kayak saya mungkin naik gunung ke Burangrang, terus saya kurang memperhatikan peraturan, terus saya ngelanggar itu, kira-kira bahaya nggak buat saya sendiri? bahaya sekali. Bahaya ya? Ada kelompok orang yang memang dia nggak tahu mungkin. Nggak tahu iya aturan itu. Ketika saya lagi di tenda, lagi di luar ngopi, saya mencium ada bau bakaran apa ini sama temanku. Ternyata bau ketan. Saya cari tiap tenda, Kang lagi bakar apa? Nggak, saya lagi masak Pak. Kang lagi bakar apa? Kang saya lagi masak Pak. Nggak ada yang Nggak ngomong. ada. Begitu saya mulai terus cari, ada satu tenda mahasiswa berempat cowok, rambutnya pada panjang, dia lagi bakar ketan. Saya udah ingetin, Kang jangan bakar ketan, mau tuker sama mie aja nggak? Oh Kang nggak apa-apa kok, di peraturan sini emang nggak boleh. Saya udah ngingetin, ternyata dia ngeyel. Dan ya udahlah nggak apa-apa, cuma tanggung risiko sendiri ya, nggak apa-apa kok Kang. Ya udah kalau ada apa-apa tenda saya di ujung. Ya, ya, ya. Nah nggak lama dari jam waktu saya ngingetin tuh sekitar jam setengah 11, dan jam 12 tuh emang langsung terjadi. Dia teriak, kontak, pada pendaki pun kaget. Yang berdua tuh pada kemasukan, kesurupan, dan tendanya tuh gak masuk akal, kok bisa sobek-sobek kayak dicakar. Oh, tendanya sobek-sobek. Sobek-sobek pada dicakar. Saya pun kan saya udah ngingetin, Bang, Kang, ya Di sini nggak boleh. ya kita udah ngingetin nggak Padahal- boleh, tapi kan ya Kang nggak tahu ya kan, makanya saya ngingetin biar akangnya tahu. Iya. Tapi kan kenapa ngeyel? Tolong patuhi peraturan di sini. Betul. Karena saya pun menghargai orang yang membuat peraturan, karena Memang ada sebabnya ya. Memang ada Mereka sebabnya. membuat peraturan memang ada sebab, pasti ada akibatnya. iya, Betul ya? makanya di situ saya ngingetin, dan di situ pun ya adalah kita semua para pendaki berdoa buat kesembuhan yang berdua itu, dan alhamdulillah setengah 2 tuh mereka sembuh, dan tenda pun kita beresin biar mereka tuh bisa tidur bareng kita. Jadi setelah itu kan yang 2 orang kemasukan itu berarti dibantu doa bareng-bareng tuh, bantu doa bareng-bareng, kemudian sembuh, terus yang lain bantu ngeberesin tenda, terus yang lain nginep sama pendaki lain gitu. Iya, Itu kejadian itu berlanjut nggak sampai balik atau cuma pas waktu saat itu aja? ya mungkin tergantung orangnya, bisa berlanjut sampai ke rumah ataupun bisa berakhir di sini. Nah itu kawan-kawan, itu pentingnya peraturan. Pentingnya menaati peraturan itu di situ. Iya, karena memang dari pihak pengelola gunung mereka sudah lebih tahu, lebih kenal sebelum kita. Karena kita kan di sini hakikatnya adalah sebagai tamu yang berkunjung. Kalau kita memang mau menikmati alam, hargailah alam, jagalah alam. Apa yang sudah dibentuk itu memang sudah sebagaimana mestinya. Jadi tolong jangan dilanggar untuk kawan-kawan. Jikalau ada peraturan, mohon diperhatikan. Jika kita tidak percaya, tapi kita tetap harus menghargainya. Itu seperti itu. Penting banget untuk kawan-kawan, karena itu adalah sebuah kearifan lokal. Karena di setiap tempat pasti akan ada misteri masing-masing. Itu kawan-kawan. Untuk di Gunung Burangrang itu seperti itu. Ayah hotspot. Pokoknya untuk kawan-kawan, Ayah hotspot. sekali lagi ya pesannya, dimanapun gunungnya, entah di Burangrang ya Bang, tadi gunung manapun, kalau memang udah peraturannya ya sudah, berarti itu memang jangan boleh dilanggar. Jangan sekali-kali kita melawan seperti itu ya Bang, karena kita nggak tahu kan, kita manusia ada batasannya, sedangkan yang kita di alam Bebas tuh. terus iya di luar kita kan mereka lebih daripada kita kan. Ya, Tapi mereka bisa melihat kita. tapi kita nggak bisa lihat mereka gitu. Tapi setidaknya kita bisa hidup berdampingan dengan saling tahu batasan ya Bang. Kalau kita manusia bolehlah kita bercanda di alam, tapi ya sewajarnya. Wajarnya. Saya juga kadang sering sompral. Saya kalau buat saya pribadi ya nih Bang, saya belum pernah ngelihat sosok langsung. Cuma kalau di beberapa gunung, ada di Cikuray. Di Cikuray itu ada suara kayak, kalau boleh saya bilang, 2 sosok perempuan lah.
dia ketawa pelengking banget sampai suara, sampai kuping ini bener-bener kayak ini apa, penging pernah ya, kayak masuk angin gitu. Tuh di Cikuray, tuh di Slamet ada juga suara tangisan. Saya sering seperti itu. Cuma saya selalu berpikir selama kita berkunjung di suatu tempat kita merasa nggak melanggar, saya masih pikiran positif lah, mungkin dia sedang mau berinteraksi sama kita, betul ya? Udah seperti itu kawan-kawan. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu benar memang ada. Memang ada, betul sekali. Ya itulah kawan-kawan, kita hidup berdampingan, jadi bagaimanapun saling menghargai itu penting, bukan hanya untuk kita sesama manusia tapi juga untuk mereka yang memang tidak terlihat di alam sana. Itu kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Salam sehat dari saya dan untuk kita semua. Pokoknya jangan berhenti untuk menjelajahi Indonesia karena Indonesia itu indah, dan saya akan terus berbagi indahnya Indonesia lewat lensa kamera dan mengulik segala misteri dan juga fakta yang ada di daerah tersebut dengan real dan nyata. Terima kasih. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Mantap. Burangrang. Gokil.